Itu aja. Jadi bukan hanya kita melaksanakan, makanya dalam istilah Al-Qur'annya aqimus sholat, bukan amilus sholat, tapi aqimus sholat. Aqimus sholat itu menurut dalam tafsirannya, bukan terjemahnya, adalah atimus sholawatil khams, menyempurnakan sholat. Itu jadi sholat itu disempurnakan, bukan hanya dilaksanakan. Dengan apa? Bisyaraitiha, dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, gitu. Berarti perlu ilmu. Apalagi nih ya, karena ada sholat secara ilmu fikih, secara zahir. Nah, ada juga secara batinnya, itu menurut ilmu tasawuf. Bahkan Imam Ghazali menambahkan rukun sholat yang ke-20 itu adalah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga dan dipelihara diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu asyarah. Maqalah yang ke-11 ini akan menceritakan tentang keutamaan berdiam diri. Fadilah menang diam. Ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita diam. Ada saatnya bicara itu lebih baik daripada diam, ada juga saatnya diam itu lebih baik daripada bicara.
Di sini kita akan membahas tentang diam itu lebih utama daripada bicara. Dalam peribahasa dikatakan diam itu emasnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya baginda Rasul pernah bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama, ay asluhu, asal pokoknya agama. Semua hal bergantung kepada salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat nanti pada hari kiamat. Idza sholahat shalah sairu amal wa idza fasada sairu amal. Ketika dibilang-bilang baik salatnya, maka amal-amal yang lain akan dibilang baik pula. Tapi sebaliknya, kalau salatnya buruk, hancur, maka amal-amal yang lain juga dianggap buruk kita. Maka di sini dikatakan, kata Rasul, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama atau pokoknya agama. Faqawamuddin laisa illa biha, agama tidak akan berdiri dengan tegak, atau agama tidak akan kuat illa biha, kecuali dengan melaksanakan, menunaikan, mengerjakan sholat. Ada juga orang yang mengaku-ngaku agama Islam tapi tidak sholat. Islam apa itu? KTP. Islam KTP. Yang masuk surganya cuma KTP-nya doang. Orangnya nyempil di mana? Awas, jadi jangan hanya di mulut saja beragama Islam. Saya beragama Islam tetapi tidak pernah sholat. Rugi. Kama annal baita la yaqumu ila ala umudihi, sebagaimana sebuah rumah itu tidak akan pernah kokoh berdiri illa ala umudihi, kecuali di atas tiang-tiangnya. Sok bayangin kalau rumah ini, rumah kita ya, tidak ada tiangnya, gimana ya? Ya, tiangnya nggak ada, ya boro-boro berdiri gitu ya, tiangnya nggak ada, jadi membutuhkan tiang sokok gitu ya. Fahiya tahqiqul ubudiyah, dan salat itu menyatakan bahwa sifat kehambaan kita, dan juga wa'ada li haqqi rububiyah, menyatakan hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku hambanya, Allah selaku Tuhan kita yang kita sembah. Tuh, jadi salat itu yang kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syaratnya, ada rukunnya, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya gitu. Ada rukun sholat, awas. Ada juga sunnah di dalam sholat, ada juga sunnahnya itu terbagi dua ya, sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ketika lupa tinggalkan harus
ditambah dengan sujud sahwi gitu. Kalau yang hayat ketika lupa tidak usah ditambah dengan sujud sahwi. Juga kita harus mengetahui yang dimakruhkan ketika sholat dan juga harus tahu yang membatalkan sholat, baik secara zahir maupun secara batin, pahala daripada sholat. Jadi setiap hari itu harus ada peningkatan kita tentang kualitas sholat. Ya, karena hakikat sholat sebenar-benarnya sholat yang benar itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya kalau masih sholat masih juga nyolong gitu ya. Kalau nyolong ayam, kalau nyolong uang bukan nyolong, korupsi. Istilahnya beda, padahal mah nyolong keneh gitu. Kalau cuma bedanya akhirnya sebenarnya. Ya, kalau nyolong ayam akhirnya apa? Bonyok. Kalau nyolong uang senyum-senyum gitu ya, masuk video terus viral ya. Ya Allah, seperti itu. Padahal dua-duanya sama-sama nyolong, syarik. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Itu sebenarnya hukum kita gitu ya. Kalau kita mau nurut sama Quran, yang nyolong laki-laki atau yang perempuan yang nyolongnya faqta'u aydiyahum, hukumnya apa? Potong tangannya. Pertama yang dipotong tangan mana? Sebelah kanan. Dia nyolong lagi kaki sebelah kiri. Nanti nyolong tangan kiri. Nanti nyolong lagi kaki sebelah kanan. Itu ya, sampai buntung dua-duanya gitu. Gak ada tangannya, gak ada kakinya. Tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, masih kene wae nyolong, udah lehernya potong. Itu ya, makanya di kita nggak ada takutnya nyuri. Betul ya. Kenapa? Karena nggak ada hukum potong tangan. Kira-kira kalau ada hukum potong tangan, setuju apa enggak kita ya? Boro-boro setuju gitu, banyakannya apa tuh? Sadis gitu, sadis. Makanya kalau di Mekah itu aman ya, aman. Jadi barang bergeletakan aja gitu, nggak ada yang mau nyuri, takut, percuma. Nyolong sedikit tangan buntung. Itu kalau mau ngikutin hukum, gitu ya. Makanya ketika kita masih sholat, tetapi tetap perbuatan munkar fahsya masih dilakukan, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Sholatnya salah gitu. Maksud sholatnya kitanya melakukan sholatnya dengan cara yang salah. Atau bahasa kita mah resepnya salah gitu. Salah resepnya gitu. Atau salah minumnya gitu. Kalau obat salah minumnya. Seharusnya 3 kali sehari, ini 10 kali sehari, iya mati itu. Gitu ya, salah. Jadi ada yang salah dalam sholat kita. Kalau kita tetap sholat masih juga ngomongin orang, ngegibah orang, itu harus dikoreksi sholat kitanya. Itu ya, sholat kitanya harus dikoreksi. Sholat rajin, tetapi masih berantem, gitu ya, masih musuh-musuhan sama tetangga gitu. Berarti ada yang salah dalam sholat kita. Sholat tapi masih pelit, koret itu. Nah, berarti ada yang salah dalam sholat kita gitu. Dipertanyakan sholat kitanya gimana. Insyaallah gitu ya. Ternyata asluhu, sholat itu adalah asal daripada agama kita. Dan amal-amal yang lain nanti nyantelnya ke sholat.
Itu. Selanjutnya wasumtu afdalu. Sedangkan berdiam diri itu lebih utama daripada sholat tuh. Cuma jangan jadi jadi alasan. Wah, kata dalam ini hadis boleh katanya gitu, diam nggak usah sholat karena diam itu lebih utama daripada sholat. Maksudnya ya, jangan salah pemahaman. Maksud di sini qala sallallahu alaihi as-sumtu arfa'ul ibadah. Bahkan di sini katakan baginda Rasul mengatakan as-sumtu arfa'ul ibadah. Diam itu tingkat ibadah yang paling tinggi. Itu maksudnya. Nah, di sini dimaksud rawahu Az-Zailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sukutu amma la yanfa'u fid din wad dunya. Diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat fiddin, baik dalam urusan agama kita ataupun dalam urusan dunia. Tuh. Itu ya, ini hati-hati makanya ya. Itu ada makna diam itu. Ya, berdiam diri. Wa tarku raddu ala man i'tada min arfa'i anwa'il ibadah. Kita meninggalkan pembalasan alaman i'tada kepada orang yang melampaui batas. Arfa'u itu lebih tinggi dari berbagai macam ibadah. Kadang kita gitu ya, kalau menghadapi orang yang tidak baik kepada kita dan kita mampu untuk membalasnya, kira-kira bagaimana? Balasannya lebih, betul gak? Orang lain cuma Noel doang, kita menginjak gitu. Nah, jadi ketika saat kita bisa membalas, balasan kita terhadap orang lain akan lebih gede, lebih besar, lebih berlipat-lipat, lebih puas daripada perlakuan orang lain. Tuh, gitu ya. Itu emang sifat manusia itu seperti itu. Pengennya teh puas tuh. Gitu ya. Nah, ketika pada saat kita bisa membalas seperti itu, nah kita diam tuh, dan kita bisa memaafkan, itu hebat. Iya, ketika saat kita bisa membalas tetapi kita bisa berdiam diri, memberi maaf, itu yang hebat. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa nggak, Bu? Masya Allah. Bisa diucapkan mah gitu, dilakukannya sulit. Itu ya, tetangga gitu ya masak gitu, masak apaan nih, enak banget kayaknya nih, ditunggu-tunggu gitunya, nggak ada yang ngucapin salam nih. Ya Allah, malah udah tomat duluan gitu, awas besok saya balas lagi gitunya. Ya Allah, kan gitu biasanya kita. Atau kita pernah ngasih nih ya ke tetangga, ke orang lain, tapi kita tunggu-tunggu kagak ada balasan. Ya, kagak ada balasan, sinyalnya lemot kayak ya. Gak dibalas-balas, kan ada seperti itu ya. Orang ketika ngasih itu minta balasan, cangkelnya gitu teh. Nah, cangkel punduk. Betul gak? Iya. Nunggu-nunggu terus gak datang, pegel. Kita menghadapi orang seperti itu, Pak, pegel. Kira-kira gimana tah balasan kita? Wah, sabar. Awas besok gak dikasih lagi gitu. Itu biasanya. Ya Allah. Padahal sebaiknya ketika orang tidak mau ngasih, nah kita yang harus
ngasih tanpa mengharapkan balasan. Itu yang namanya ikhlas. Sering kita baca suratnya, surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas surat yang paling lecek gitu. Surat yang sering dibaca ketika sholat. Betul gak nih? Ini sama apa enggak ya? Ketika bacaan sholat itu pasti Qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia jadi suratnya surat Al-Ikhlas, tapi kita nggak pernah bisa ikhlas. Dulu pernah saya dikasih amalan sama guru gitu. Dia ingin hasil maksud tuh, ingin hasil hajat nih, amalin katanya ini surat Al-Ikhlas. Pertama kali saya dapat itu, wah gampang lah tuh ya, ngamalin surat Al-Ikhlas mah gampang. Pas direnung-renung gitu ya, ditadaburi gitu, dihayati, Masya Allah, ternyata berat tuh ya. Maksud diamalin teh bukan hanya diwiridkan, itu beda. Awas ya, diwirid dan diamalin itu beda. Ternyata guru kita itu nyuruh kita itu belajar ikhlas. Ternyata kelas berat ini. Bukan hanya kita diam di pojokan muter-muter tasbih kul huwallahu ahad ya. Itu ya, Masya Allah, ratusan bahkan ribuan. Nah, padahal yang lebih hebat itu adalah pengamalan dari ikhlasnya itu. Bisakah kita hidup ikhlas? Ketika kita mengasihi, memberi kepada orang lain, tidak ada sedikit pun dalam diri kita pengen dibalas oleh orang lain. Ikhlas menghadapi hidup ini itu. Ketika Allah memberikan kita sesuatu, kita menerima dengan lapang dada. Ya kalau yang diberikan Allah itu besar, banyak, tetapi yang Allah kasih sedikit, menurut kita kurang. Nah kadang kita tidak ikhlas menerimanya. Masya Allah, ternyata susah. Dia nerapin ikhlas, ngamalin ikhlas itu susah, Masya Allah, seperti itu. Nah, makanya ini bersumbernya kepada sholat kita. Kalau hidup kita pengen lebih baik, maka perbaiki sholat kita, kan gitu. Iya, perbaiki sholat kita. Itu ya, kalau kita masih kurang baik berarti masih ada yang salah dalam sholat kita. Dan sholat mah kata Allah juga, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, ini kata Allah bukan kata manusia. Sholat yang benar itu sholat yang sesuai dengan aturan. Awas, sholat yang zahir dan batinnya sholat, bukan hanya gerakan tubuhnya, gerakan fisiknya saja, tetapi dengan hatinya juga sholat. Kan ada rukun qauli, rukun fi'li, ada rukun qalbi. Itu ya, gerakan tubuh, ada ucapan, ada juga rukun, itu rukun qalbi. Jadi sholat itu harus dohir, batinnya kita sholat. Oh, jadi ke sholatnya sumtu ya tadi ya, menang. Gak apa-apa. Ya, sekali lagi perbaiki sholat kita. Makanya nanti kita sambungkan dengan hadis Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Ternyata di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Zarnuji mengatakan bahwa yang dimaksud dengan faridah di sana adalah ilmul hal. Itu ya, ilmul hal, ilmu yang harus segera dikuasai oleh kita. Karena kita akan melaksanakan ibadah. Contoh, ketika kita akan sholat, maka waktu itu
ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang sholat. Ketika kita mau zakat, mau sedekah, berarti ilmu yang waktu itu wajib kita pelajari adalah ilmu tentang zakat dan sedekah. Kita akan puasa Ramadan. Sebelumnya nih yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang puasa. Kita mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ilmu yang pertama kali harus kita kuasai apa? Ilmu tentang umroh atau ilmu tentang haji. Itu ya pengalaman kemarin. Banyak orang-orang yang umroh pas ketika ke sana pelangap-pelongo, Pak. Itu ya. Pelangap-pelongo, baca talbiyah nggak hafal. Itu ya pas turun apa yang dibaca, pas nginjek tanah suci baca apa gitu. Terus ketika mau ziarah ke makam Rasul, kan bahasanya etikanya seperti ini, Pak. Jadi bahasanya kita berkunjung dulu ke makam baginda Rasul dulu gitu ya. Itu betul gak? Jadi bahasanya kita kalau bertamu itu datangnya ke tuan rumah dulu, betul gak? Lewat pintu depan tuh. Nah nantinya juga kita kembali lagi gitu, seharusnya begitu tuh. Nah ketika itu yang kita baca apa? Ketika sudah ke Mekah, nanti ketika menghadap Mekah, melihat Ka'bah, apa yang harus kita baca? Ketika kita tawaf 1, 2, 3 sampai 7 apa yang kita baca? Ketika sa'i juga, gitu banyak juga yang ini baca apaan? Gitu. Kenapa? Karena dibagiin buku itunya setelah kita ke sana tuh bingung ya. Di sini nggak belajar ngandelin mutawib gitu. Udah pusing gitu. Makanya sebelum ke sana, ya bagusnya kita belajar dulu. Terus yang harus kita pelajari juga apa? Tentang pengharamannya. Awas ya. Ada yang diharamkan atau pembatalan-pembatalan bahasa yang mewajibkan fidyah atau dam. Ada juga yang harus kita hindari, 3 hal yang harus kita hindari ketika kita umroh dan juga ibadah haji. Apa? Rofas, busuk, jidal. Itu ya, rofas, busuk, jidal. Itu 3 hal itu. Kalau kita melaksanakan yang 3 itu ya, yang 3 hal itu, maka batal pahala umrohnya dan pahala haji. Kita mardud, umrohnya mardud, ditolak Allah. Haji kita mardud. Wasninya ropas, busuk, jidal. Ropas itu apa? Berbuat yang tidak senonoh. Busuk itu berbuat kejahatan, maling, mencuri ya. Nah, jidal nanti kita apa? Bertengkar, bermusuhan dan sebagainya. Itu 3 hal itu membatalkan pahala daripada umroh kita, percuma ya. Gitu ya, kita bayar mahal-mahal, ketika ke sana pulangnya mardud. Makanya jangan aneh gitu ya. Banyak orang-orang yang sudah ke sana tetapi ketika pulang tidak ada bekasnya sama sekali. Gitu ya. Makanya penting ilmu itu penting. Salat kita kenapa tidak berkualitas? Karena bukan tidak berilmu, kurang berilmu tapi nggak ningkat ilmunya. Gitu ya. Sampai sekarang udah puluhan tahun, ketika kita sholat belum pernah kita merasakan nikmatnya. Pernah nggak halawatul ibadah atau halawatul sholat, nikmatnya sholat ketika mengangkat Allahu Akbar, benar-benar kita itu dekat dengan Allah. Kita menganggap bahwa kita benar-benar berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak? Masya Allah susah. Kadang bacaan-bacaannya juga kita lupa. Tadi itu udah baca suratul Fatihah apa belum ya? Udah tiba-tiba baca surat Al-Ikhlas begitu. Allah, kadang lupa rokaat. Ini rokaat keberapa ini teh? Allahu Akbar. Itu ya. Itu.
Awas nih. Jadi berarti sholat kita nih kurang berkualitas. Gitu aja. Jadi bukan hanya kita melaksanakan, makanya dalam istilah Al-Qur'annya aqimus sholat, bukan amilus sholat, tapi aqimus sholat. Aqimus sholat itu menurut dalam tafsirannya, bukan terjemahnya, adalah atimus sholawatil khams, menyempurnakan sholat. Itu jadi sholat itu disempurnakan, bukan hanya dilaksanakan. Dengan apa? Bisyaraitiha, dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, gitu. Berarti perlu ilmu. Apalagi nih ya, karena ada sholat secara ilmu fikih, secara zahir. Nah, ada juga secara batinnya itu menurut ilmu tasawuf. Bahkan Imam Ghazali menambahkan rukun sholat yang ke-20 itu adalah khusyuk. Jadi menurut Imam Ghazali khusyuk itu termasuk rukun. Rukun itu kalau kita tinggalkan batal sholatnya. Jadi itu kalau menurut ilmu tasawuf, gitu ya. Jadi bukan fikih maksudnya, beda awas ya, tasawuf dan ilmu fikih. Kalau fikih secara zahir, itu sahnya secara zahirnya kita sah. Tetapi kalau tasawuf itu dibarengi dengan batinnya, dalamnya, yaitu khusyuk. Nah, ini yang sulit itu. Kita belum sampai ke sana. Kadang khusyuk sebentar, kemana-mana ngaprak gitu. Ya, ketika sholat itu segala apa ada gitu. Ya Bu ya. Ya Allah, ini jarum kemana? Benang tuh mau ngaput celana yang sobek gitu ya. Allahu Akbar, bray. Beliau akbar. Ketika akbar itu bray, kelihatan oh iya ya, kemarin itu disimpan itu di atas lemari. Ya Allah, kebayang itu. Ingat hilang uang di mana ya? Itu sholat itu jadi apa? Dari sarana pencari uang hilang. Allahu Akbar kita itu ya, masya Allah. Bahkan ketika Allahu Akbar, kira-kira pikiran kita Allah apa bukan? Itu ya, betul gak? Masya Allah. Ya, ini yang kecil saja, kita baru beli sendal nih, baru dipakai ke masjid, gitu ya. Ketika mau sholat, yang ada dalam pikiran kita, waduh sendal disimpan di mana? Ketika Allah itu kebayangnya sendal, Allahu Akbar, sendal yang maha besar, karena dalam pikiran kita bukan Allah tapi sendal. Apalagi besok pagi-pagi mau ada yang nagih ngutang, Mamadu utang gitu, pakai debt collector lagi itu. Ketika Allahu Akbar yang ada dalam pikiran kita penagih utang, Allahu Akbar, seperti itu. Gampang nggak? Masuknya saja susah, apalagi sudah di dalamnya. Waduh, udah kemana-mana kita pikiran. Itu ya, berarti khusyuk itu susah. Makanya kalau dimasukkan ke fikih khusyuk, waduh udah berantakan kita sholat kita. Masya Allah itu ya. Makanya kalau benar sholat kita, insya Allah amal yang lainnya juga benar itu ya. Makanya perbaiki sholat kita cari ilmunya gitu ya. Cari ilmunya, jangan sampai kita sholat kita nggak tahu ilmu tentang sholat. Tadi apa? Asum tuh ya, diam itu lebih utama. Sumtu arafal ibadah, bahkan diam itu tingkat ibadah yang paling tinggi. As-sukutu amalain, maksudnya diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik secara urusan agama ataupun urusan dunia, dan meninggalkan pembalasan terhadap orang yang mampu kita balas, itu min arfi anwal ibadah, itu derajatnya lebih tinggi. Jadi mengalah untuk menang. Anggapan orang lain kita itu kalah,
padahal menang. Gak usah dilayanin, kan ada ya ke orang, Insya Allah itu memperlakukan kita itu, ya Allah subhanahu. Nah tapi kita mengalah, nah, itu hebat, itu hebat. Bukan kita tidak mampu, kita mampu membalas, tetapi awas, konsekuensinya akan panjang. Ketika kita balas akan berujung panjang terus, atau bahkan gak ada ujungnya gitu. Itu kan ada ya permusuhan yang terus sampai diwariskan. Ketika anaknya nih mau bermain dengan anak si Anu yang jadi musuhnya, kata dia gitu. Kan sampai begitu, jangan bermain dengan anak bapak Anu, musuh bapak, kan gitu bahasanya. Sampai begitu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal Rasul membatasi cuma 3 hari ini mah sampai bertahun, bahkan sampai seumur hidup menganggap dia musuh, sampai mengatakan sampai mati saya tidak akan memaafkan si Anu tuh. Masya Allah, permusuhannya dia bawa sampai mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang seperti itu? Ada yang masih belum damai sama tetangga, ada belum damai sama mertua, biasanya ini sama mertua atau mertua sama menantu, sama teman kerja, atasan dengan bawahan, atau bahkan ada nih suami ada yang masih belum damai-damai. Allah, ada? Enggak, insya Allah enggak ada gitu ya. Jauhkanlah kita dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian wasadaqatu tatfa'u ghadbur rabbi, bahkan diam itu lebih baik daripada sedekah. Padahal sedekah itu kata baginda Rasul, as-sadaqatu tatfa'u ghadbur rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita rajin sedekah supaya apa? Supaya kita tidak dimurkai Allah. Tetapi wasumtu afdalu, tapi diam itu bahkan lebih baik daripada sedekah. Sampai begitu ya, diam itu. Insyaallah qala sallallahu alaihi wasallam, asumtu zainun lil alim wasitrun lil jahil. Diam itu jadi perhiasan ya, menghiasi orang-orang alim. Tetapi diam juga sitrun lil jahil, menutupi kebodohannya orang. Betul gak? Nih kalau kita tidak tahu, kita diem, orang lain bisa tahu apa enggak? Enggak. Tapi beda dengan yang ngoceh terus gitunya, tong kosong nyari bunyinya gitu. Dan ada yang seperti itu ngomong-ngomong Amerika dan sebagainya, padahal belum pernah ke sana. Betul ya. Tapi ada orang yang pernah kemana-mana juga nggak pernah ngomong, diem baik gitu. Itu bahkan belum ke sana tapi juga tidak pernah ngomong, itu juga sitrun. Jadi penutup daripada kebodohan ketidaktahuan kita. Jadi lebih baik kita diem. Kalau tidak tahu kalau bukan ahlinya karena sekarang itu orang-orang yang bukan ahlinya ngomong. Padahal sekarang zamannya as-sukut. Dia zamannya sukut min alamatis salamah. Sukut itu tandanya selamat, dan diam itu lebih selamat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, rahmat dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah,
berkah anak-anak kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul, dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara hakul adami, kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi.